Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, pada hari ini, pagi hari ini kita boleh beribadah kembali seperti biasanya. Mari saya undang setiap kita boleh bangkit berdiri. Kita akan satukan hati di dalam doa sebelum kita mulai ibadah pada hari ini. Terima kasih Tuhan, karena kasih dan kebaikan-Mu begitu nyata di dalam kehidupan kami. Kami merasakan Tuhan bahwa Engkau hadir menyertai senantiasa kehidupan kami ya Bapa. Kami mengucap syukur apabila pada pagi hari ini kami boleh mengadakan ibadah seperti biasanya Tuhan, semua karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Dan pagi hari ini kami akan membawa puji-pujian, ucapan syukur kami kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Para yang siap untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan lebih lagi, sama-sama katakan amin. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang mulia bagi Tuhan kita. Sorakan haleluya, haleluya. Kami tahu Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang benar. Engkau Allah yang bebas berkata dalam kehidupan kami. Bersalah Tuhan dan layak dipuji, bersalah namanya, berkalah kuasanya, akan berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, pilihan kita, berpujilah Tuhan, berpuji kuasanya, yang menunjukkan kasih-Nya pada kita. Bertuhanlah kasih menyayangi kita. Berpujilah Tuhan, berpuji nama-Nya, Allah berkata. Silakan haleluya. Mari bersama-sama. Bersalah Tuhan dan layak dipuji, bersalah namanya, berkalah kuasanya, akan berlindung dalam naungannya. Allah bagi kita, pilihan kita, berpujilah Tuhan, berpuji kuasanya, kita. Berpujilah Tuhan, berpuji nama-Nya, Allah berkata. Mari mengucap syukur Tuhan. Mari bersama-sama katakan, bersalah Tuhan dan layak dipuji, bersalah namanya, berkalah kuasanya. Kami aman dalam lindungan-Mu Tuhan. Allah bagi kita, pilihan kita, berpujilah Tuhan, berpuji kuasanya, nyata menunjukkan kasih-Nya pada kita. Bertuhanlah bagi menyayangi kita. Berpujilah Tuhan, berpuji nama-Nya, Allah berkata. Mari Tuhan saja. Pujilah Tuhan,
terbukti kuasa-Nya. Kami lebih lagi terpujilah Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan. Engkau sungguh sangat baik bagi setiap kami, ya Bapa. Banyak hal yang telah kami lewati hari-hari ini, ya Tuhan Yesus. Dalam segala musim kami, Engkau selalu hadir menyertai setiap kami, tidak pernah meninggalkan kami, ya Tuhan. Makasih buat kebaikan-Mu, buat kesetiaan-Mu bagi setiap kami. Ucapan syukur kami kepada Engkau, ya Tuhan. Mari saya persilakan umat Tuhan boleh duduk kembali. Ada bersamaku,
menyegarkan setiap kami pada hari ini ya Bapa. Kekuatan yang baru Kau berikan bagi setiap kami ya Tuhan Yesus. Haleluya. Mari bebaskan kita untuk menyembah Tuhan pagi hari ini. Sama-sama kita nyanyikan bersamamu, Bapa. Ku lewati semua perkenalan dunia. Silakan Bapak Ibu Saudara boleh kembali duduk. Kita akan menyaksikan pengumuman.
Umat yang dikasihi Tuhan, senang dapat berjumpa dengan Anda. Puji nama Tuhan, pada hari ini kita dapat memulai ibadah kita kembali seperti biasa. Bersama saya Mia, mari kita ikuti HOG News minggu ini. Telah berpulang ke rumah Bapak Suhartono pada hari Rabu 5 Agustus dan telah dimakamkan pada hari yang sama di pemakaman Honggoderpo. Mari kita berikan doa dan dukungan bagi keluarga yang ditinggalkan. Mari nikmati hadirat Tuhan dalam doa pagi yang akan diadakan setiap Selasa jam 6 pagi melalui aplikasi Zoom. Untuk link akan dibagikan di grup WhatsApp gereja. Untuk persembahan, Bapak Ibu dapat memasukkan ke dalam kotak persembahan di dekat pintu masuk sebelum maupun sesudah ibadah. Persembahan juga dapat diberikan melalui transfer ke nomor rekening berikut. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat semua perbuatan baikmu dan memuliakan Bapamu di surga. Demikian HOG News minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Semua bersuka cita pagi hari ini, amin. Ya, inilah ibadah perdana kita di era new normal. Ya, puji Tuhan, setelah beberapa bulan kita ibadah secara online, hari ini kita bisa ibadah seperti biasa. Ada beberapa hal yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu. Yang pertama, karena kita ibadah di era new normal ini, maka kita harus diwajibkan untuk mengikuti semua protokol kesehatan yang diterapkan. Mulai dari kita harus tetap memakai masker selama di ruang ibadah mungkin tidak nyaman, tetapi ini yang harus kita lakukan juga mulai dari cuci tangan, ada desinfektan dan sebagainya. Dan kita harus lakukan ini meskipun sepertinya tidak nyaman, bahkan tempat duduknya harus dihapus demikian rupa. Dan kita berharap bahwa tidak ada yang tersinggung ketika kita semua harus mengikuti semua ini, seperti tidak kesalahan dan sebagainya. Tidak ada yang tersinggung, cuma bisa memahami semuanya karena ini adalah ketentuan yang memang harus kita lakukan, protokol yang harus kita lakukan. Dan ketika kita masuk dengan tertib. Untuk persembahan, Bapak Ibu, untuk persembahan bisa dilakukan ketika kita memasuki ruang ibadah atau nanti ketika kita selesai ibadah kita keluar dan langsung memberikan amplop persembahan di dalam kotak yang kita sediakan. Jadi lakukan dengan tertib, dengan tenang, tidak perlu terburu-buru, tidak perlu tergesa-gesa. Jadi ketika nanti juga kita selesai ibadah, kita tidak perlu buru-buru langsung keluar, tapi nanti akan diatur oleh Asyur, akan mengatur supaya semuanya tertib dan tertata dengan baik, sehingga jaraknya pun diatur sedemikian rupa. Amin. Sudah boleh menangkap ini, mengerti ya, sudah boleh bisa memahami dan melakukan semuanya dengan baik. Jadi kita sekarang akan memperkatakan tentang Pentakosta ketiga. Mari Bapak Ibu bisa pada berdiri untuk kita bersama kita berkatakan tentang Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Mari bersama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Terima Tuhan. Mari kita satukan hati kita dengan berdoa syafaat terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat hari Minggu perdana ketika beribadah di era yang normal ini. Terima kasih buat anugerah dan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih buat umat Tuhan yang datang dengan hati yang mengasihi Tuhan, hati yang mencari Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu yang besar ini.
Dan saat ini kami juga bersatu hati berdoa untuk setiap pemimpin rohani kami Tuhan. Kami berdoa untuk Ketua BPH GPI Bapak Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham, untuk Ketua BPD GPI Jateng dan DIE Bapak Pendeta Gideon Rusli, untuk Ketua Perwil Baradaya Bapak Pendeta Rubin Sunarto. Dan kami juga berdoa Tuhan Bapak-Bapak rohani kami. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo di Jakarta, untuk Bapak Pendeta Ruby Dirgantara di Purwokerto, juga Kepala Sidang di tempat ini hamba-Mu Bapak Pendeta Timotius Andi Cahyono. Terima kasih Tuhan Yesus buat hamba-hamba-Mu ini, para pemimpin kami yang senantiasa berjaga-jaga atas jiwa kami, yang berdoa bila kasih karunia-Mu Tuhan berlimpah-limpah dalam kehidupan hamba-hamba-Mu ya Bapa. Terus mengurapi dengan pengurapan yang baru, dengan hikmat dan kuasa-Mu ya Bapa. Terus pakai kehidupan hamba-hamba-Mu untuk mempersiapkan gereja-Mu Tuhan. Secara khusus gereja Tuhan di tempat ini menjadi umat yang layak dan berkenan di hadapan Tuhan, menjadi prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang memiliki gaya hidup doa, pujian, penyembahan bersama-sama siang dan malam dalam unity, dan melakukan kehendak pada Tuhan pada zaman ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat hamba-hamba-Mu, para bapak rohani kami Tuhan. Biarlah Engkau memakai kehidupan hamba-hamba dimanapun mereka berada Tuhan. Di setiap tempat Tuhan percaya untuk melayani, nama Tuhan Yesus ditinggikan dan dipermuliakan. Tanda-tanda heran dan ajaib menyertai pelayanan hamba-hamba-Mu Tuhan. Bahkan menjadi berkat bagi Indonesia, bahkan bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan Yesus buat para pemimpin kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, terus buat kota kami Wonosobo yang mengasihi kota ini Tuhan. Kami rindukan torehan jiwa terjadi atas kota ini. Kami rindukan lawatan Tuhan terjadi atas Wonosobo. Kami rindukan kebangunan rohani terjadi atas Wonosobo. Biarlah kasih Tuhan melimpah atas kota ini ya Bapa. Engkau memberkati pemimpin kota ini. Biarlah mereka menjalankan pemerintahan dengan takut akan Tuhan. Ada kebijaksanaan yang dari Tuhan, Tuhan taruh dalam hidup mereka ya Bapa. Dan Kau menyatakan kasih-Mu, damai sejahtera-Mu Tuhan memerintah atas kota ini ya Bapa. Berkat-Mu Tuhan atas kehidupan kota ini, perekonomian kota ini Tuhan, pertanian kota ini, tanah kota ini, air kota ini, berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya Tuhan, kasih-Mu melimpah atas Wonosobo. Kami juga harus berdoa buat Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus buat bangsa yang besar, yang luar biasa ini Tuhan. Terima kasih kalau kami boleh ada di Indonesia. Kami percaya dan Tuhan punya rencana bagi kami untuk memberkati Indonesia. Kasih melimpah atas Indonesia Bapak. Berkati para pemimpin bangsa ini dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Berkati Bapak Presiden, Presiden, seluruh jajaran kabinet, TNI, Polri, semuanya diberkati Tuhan. Roh takut akan Tuhan dalam hidup mereka ya Bapak. Pakai mereka untuk bawa bangsa ini mengalami kemajuan demi kemajuan. Kami tahu ketika hari-hari ini bangsa ini mengalami goncangan demi goncangan. Percaya Tuhan, ini waktu Tuhan untuk melawat Indonesia. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu Bapa atas Indonesia. Nyatakan kasih-Mu atas Indonesia ya Bapa. Berkati Indonesia Tuhan. Berkati Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan, Indonesia mampu melewati setiap proses yang Tuhan izinkan. Kami percaya Tuhan bahwa COVID-19 dan pandemi krisis ekonomi ini Tuhan akan segera berlalu, di mana Tuhan akan menyatakan kemuliaan Tuhan, dan Kau memakai gereja-gereja-Mu Bapa memberkati Indonesia. Dipercaya Tuhan akan bangkitkan generasi Yeremia, generasi yang cinta mati-matian akan Tuhan Yesus, yang tidak kompromi terhadap dosa, yang bergerak melayani Indonesia bahkan bangsa-bangsa. Dan kita percaya ini waktu Tuhan bahwa Tuhan Yesus akan segera datang kembali. Bagi kami Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan di bangsa ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Terima kasih Bapak, Kau telah menyerahkan persembahan kami yang kami berikan pada hari ini Bapak. Persembahan ucapan syukur kami, persembahan mingguan, bahkan menggalikan persepuluhan yang milik Tuhan. Tuhan menguduskan setiap persembahan kami semua untuk kemuliaan nama-Mu. Kami bersyukur, terima berkat-Mu Bapak. Terima kasih Bapak. Berdoa juga di Yerusalem, Shalom Yerusalem, damai sejahtera Tuhan atas Yerusalem, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Mari angkat tangan kita bersama-sama untuk Tuhan. Satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya, Engkau
Kami bersyukur pagi hari yang luar biasa, hari yang baru Tuhan, ketika kami diberikan kesempatan untuk kembali memulai ibadah di era new normal ini. Kami bersuka cita, kami bersyukur karena Tuhan baik bagi kami. Saat ini kami tidak mau Tuhan kehilangan berkat-Mu, Engkau yang terus menuntun dan mengurapi setiap kami, agar kami boleh mendengar, mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik, sangat baik, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang siap diberkati katakan amin. Tepuk tangan lagi buat Tuhan, saudaraku. Puji Tuhan. Saya persilakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu, shalom semuanya. Boleh lambaikan tangan. Semuanya boleh kembali beribadah, bersuka cita. Boleh lampu dinyalakan. Nah saudara, ini memang pengalaman pertama setelah sekian hampir 5 bulan ya kita ada di rumah, kita ibadah secara online. Dan memang aspek ibadah itu pertama jelas kita kepada Tuhan, tapi ada hal yang kedua yang kita kehilangan selama 5 bulan itu adalah aspek persekutuan dengan saudara seiman. Hari ini kita boleh kembali bertemu meskipun semuanya mengikuti protokol ya, dibatasi, tetapi saya percaya semuanya itu tetap tidak mengurangi sukacita kita. Kita semuanya diberkati Tuhan hari ini. Yang diberkati lambaikan tangan. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Nah Bapak Ibu, saya mau sampaikan firman Tuhan. Kita akan melihat dalam Yakobus pasal yang keempat, ayat 14 bagian B. Firman Tuhan berkata, apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Nah jemaat yang dikasihi Tuhan, hidup ini terus berjalan ya, enak gak enak, suka atau tidak suka, itu hidup itu terus berlangsung saudara. Nggak ada orang yang bisa berkata kalau aku tidak suka maka hidupnya di pause dulu, tidak bisa. Hidup ini akan terus berjalan, akan terus berlangsung. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana cara kita memandang kehidupan ini akan menentukan bagaimana kita untuk menjalaninya saudara. Ya, tadi saya katakan bahwa pandemi ini membuat banyak perubahan terjadi dalam tatanan kehidupan kita saudaraku. Seperti kalau gadget atau komputer kita itu seumpama di reset ulang saudaraku ya, kita memulai kebiasaan yang baru, kita harus seolah-olah sendiri, nggak bisa lagi gampang lagi kumpul-kumpul. Kita memulai pekerjaan dengan cara yang baru. Bahkan beberapa waktu kemarin ketika kita pun harus menjalani proses yang dari Tuhan, rapid massal dan sebagainya, itu semuanya adalah proses yang baik yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita saudaraku. Kalau kita peka saudaraku ya, kalau kita peka, itu sesungguhnya adalah apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Nah saudara, jangan kita menganggap bahwa hidup kita ini masih lama. Jangan kita menganggap kalau Tuhan Yesus itu datang masih lama. Saudara, itu pengertian yang keliru. Tetapi kita harus selalu berpikir bahwa waktu kedatangan Tuhan itu sudah dekat, sudah singkat. Katakan amin saudaraku. Demikian juga kita nggak bisa berkata kalau aku hidup masih lama, aku hidup sehat, aku masih panjang umur. Saudara, kita nggak pernah tahu hidup kita saudaraku. Syarat untuk seseorang itu meninggal tidak harus tua. Dan syarat orang itu pulang ke Tuhan itu tidak harus lewat sakit saudara. Karena itu hari ini saudara, kita mau belajar sungguh-sungguh supaya kita itu lebih bijak dalam kehidupan kita ya. Saudara, cara pandang yang benar terhadap hidup ini itu adalah
Yang pertama, ketika kita sadar bahwa kita ini ada dalam rencana Tuhan, bukan rencana kita. Ya. Dalam Mazmur 139 ayat yang ke-13, 14 dan 16. Demikian firman Tuhan, sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Bahkan dalam ayat yang ke-16 dikatakan, matamu, mata Tuhan melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Luar biasa, saudara. Hidup kita ada dalam rencana Tuhan, ada dalam rancangan Tuhan. Saudara, berapa banyak orang hanya menjalani hidup ini secara manusiawi atau secara duniawi saja, menikmati hidup dengan hal-hal materi, ya, menikmati kesuksesan di dunia ini. Kalau dia sekolah, dia kejar pengetahuan setinggi-tingginya, itu tidak salah, saudaraku. Karir, mengejar karir sebesar-besarnya itu tidak salah. Tetapi yang menjadi salah adalah kalau dalam pemikiran kita hidup itu hanya seperti itu. Saudara, banyak orang tidak menyadari, ya, bahwa ada rencana agung Tuhan dalam kehidupan kita. Yang mengerti katakan amin, saudara. Ada rencana Tuhan yang besar, rencana agung Tuhan yang besar, saudara. Apakah kita menyadari itu? Mazmur tadi berkata bahwa kita dibentuk, ya, Tuhan membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan. Tuhan itu serius. Tuhan itu punya rencana dalam kehidupan saudara. Engkau tidak hanya hidup, lalu bekerja, lalu selesai di dunia ini, tidak. Tapi Tuhan punya rencana dalam kehidupan saudara. Yang mengerti katakan amin, saudara. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita, saudara. Ya, hidup dalam rencana Tuhan itu bagaimana? Yaitu kita hidup dalam tracknya Tuhan. Tuhan punya aturan, Tuhan punya tuntunan, Tuhan itu rindu menuntun kita. Kalau hari ini Tuhan ingatkan kita ada dalam rencana Tuhan, saudara, stop melangkah dengan kekuatan kita, stop melangkah dengan keinginan kita. Mari kita belajar, bahkan setiap ambil keputusan pun kita berdoa, kita tanya sama Tuhan. Gak ada yang amin, saudaraku. Amin. Ya, nah saudara, bukan rencana kita, tapi rencana Tuhan. Saudara percaya kalau Bapak kita itu Bapak yang baik? Amin. Ya. Nah saudara coba cek, periksa konsep kita sudah benar belum? Kalau kita berkata dia adalah Bapak yang baik, saudara, dia Bapak yang penuh kasih. Kasih Bapak itu besar dalam kehidupan kita. Tetapi sekali lagi, kadang orang itu berpikir bahwa kalau Bapak mengasihi aku, maka kasih Bapak itu adalah kasih yang selalu menyenangkan kita, ya, yang kita senang, yang kita sukai, yang kita inginkan. Kita hanya berpikir dalam kotak kecil pikiran kita ini. Kalau Bapak mengasihi, berarti kasih Bapak itu hanya memberi, memberi, dan memberi, ya, memberi apa yang kita pingin, memberi apa yang kita sukai. Tetapi ketika sesuatu yang tidak enak terjadi dalam kehidupan kita, kadang orang langsung bertanya kepada Tuhan, apakah Tuhan itu benar-benar mengasihi saya? Apakah Tuhan itu peduli? Contohnya hari-hari ini, saudaraku, kemarin ketika pandemi, berapa banyak orang mulai berpikir dan berkata, apa Tuhan itu benar-benar ada sih? Apa Tuhan itu benar-benar peduli atas kehidupanku? Apakah Tuhan benar-benar mengasihi aku?
Saudara dengar baik-baik. Tuhan, Dia adalah Bapa kita. Katakan amin. Dan dalam kasih-Nya yang besar bagi saudara, bagi saya, Dia mendidik, Dia menegur kalau kita menyimpang. Bahkan Dia menghajar kita untuk kebaikan kita. Saudaraku, Alkitab berkata, barang siapa kutegur, kuhajar, itu karena aku mengasihi mereka, kata Tuhan. Ya, mulai hari ini ayo kita bertumbuh, kita lebih dewasa lagi. Hidup kita ada dalam rencana agung Tuhan. Katakan amin, saudaraku. Cara memandang hidup yang benar yang kedua adalah ketika kita sadar bahwa dalam segala apapun yang terjadi dalam hidup ini, Tuhan menguji kita. Ya, Tuhan itu mau menaikkan level kita, saudaraku. Ya, ada ujian iman yang Tuhan terus kerjakan, tidak pernah berhenti sampai nanti kita bertemu dengan Tuhan, saudara. Dalam Ayub 23 ayat yang ke-10, Ayub 23 ayat 10, boleh membaca bersama-sama. 2, 3. Karena Ia tahu jalan hidupku, seandainya Ia menguji aku akan apa, saudaraku? Aku akan timbul seperti emas. Berapa banyak yang mengerti kalau Tuhan itu menguji kita, dan saudara berkata, aku akan timbul seperti emas. Lambaikan tangan saudara. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan kita, saudaraku. Ya, ketika Tuhan menguji saudara dan saya, kita harus timbul seperti emas. Katakan amin. Ya, jangan lupa, saudara. Mau di rumah, mau di tempat kita bekerja, mau di toko, ya, di gereja dalam pelayanan bersama dengan teman-teman. Apakah Anda sedang sendirian? Saudara, Tuhan itu selalu menguji kita. Setiap kali kita diperhadapkan dengan persoalan, dengan pergumulan, dengan pilihan-pilihan, Tuhan menguji kita, saudara. Kenapa ya Pak, kok Tuhan menguji kita? Jawabannya sederhana. Karena Tuhan mau engkau lulus. Tuhan mau membawa saudara semakin next level, entering the next level. Amin, saudaraku. Tuhan mau kita itu makin tinggi, makin naik, makin naik, makin naik. Saya pernah katakan dalam satu khotbah saya bahwa kita setiap hari diajar oleh Tuhan lewat firman yang kita terima. Yang baca Alkitab katakan amin. Kalau kita dengar firman seperti ini, Tuhan berbicara lewat firman yang disampaikan. Tuhan memberikan petunjuk, Tuhan memberikan jalan-jalannya, Tuhan memberikan perintahnya bagi kita. Dan saudara, ketika ujian itu datang dalam kehidupanmu, saudara perhatikan ini sungguh-sungguh, saudara. Anda harus kerjakan itu sendiri. Kan tidak mungkin orang atau murid di sekolah ketika ujian dia panggil papinya, kan? Betul, saudaraku? Tidak bisa anak sekolah, bahkan anak kuliah, ketika dia harus menghadapi ujian, dia undang orang tuanya untuk kerjakan itu. Tidak boleh, nggak lulus. Nah, ini seringkali salah kaprah, ya. Konsep kita berkata bahwa Bapa baik, Bapa pasti tolong aku, amin. Tapi ketika ujian itu datang dalam kehidupan kita, saudaraku, kita harus kerjakan itu sendiri. Apa yang telah kita dengar, apa yang telah Tuhan berikan, apa yang saya sebagai gembala ajarkan kepada saudara, saya pun tidak bisa bantu saudara. Engkau harus hadapi itu. Dan itu menentukan apakah Anda lulus atau tidak. Saudara, ujian akan menunjukkan siapa sebenarnya diri kita. Ujian akan menunjukkan level kita seperti apa, saudaraku. Saudara, kemarin beberapa bulan ketika pandemi dimulai sampai saat ini, begitu banyak peristiwa yang terjadi, saudara.
Secara khusus kalau Tuhan izinkan gereja kita juga diproses. Tapi saya percaya bahwa semuanya itu ada dalam rencana Tuhan yang baik bagi kita. Yang sepakat dengan saya katakan amin, saudara. Saudara, orang lupa kalau hidup kita itu kan dalam rencana Tuhan, ya. Jadi dimanapun kita mengalami itu, saudara percayalah kita itu ada dalam rencananya, dalam kendalinya. Nah saudara, dalam situasi tekanan seperti kemarin, ya, baik terhadap pemerintah, baik terhadap dinas kesehatan, terhadap lingkungan, ya. Saya juga ngalami yang namanya di karantina, menunggu hasil swab, tetangga kirim makanan dicekal-cekalin pagar kayak yang di TV gitu loh, persis saudara tuh ya. Ya, dan dalam situasi-situasi seperti itu, saudara, dalam tekanan, perhatikan baik-baik. Orang itu akan muncul atau terlihat bagaimana sikap aslinya. Sadar tidak sadar, saudara, dalam tekanan ada orang mulai panik, ya. Sampai semalam ketika saya berbicara kepada jemaat di grup WA, saya katakan saya kasihan, jangan sampai Anda itu masih dikuasai oleh roh ketakutan. Lebih bahaya roh ketakutan, virus ketakutan daripada virus COVID-nya, saudara. Dalam tekanan orang bisa panik, dalam tekanan orang bisa marah, ya. Bahkan dalam situasi yang tidak enak, dalam tekanan tanpa sadar kita mulai keluar dari kebenaran. Kadang orang bisa bohong. Nah saudara, ujian membuat kita semakin baik. Katakan amin, saudara. Ujian membuat hidup kita itu semakin next level. Ujian Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita membuat kita itu semakin bersinar. Terlebih kita berkenan sama Tuhan. Mari saudaraku, kita mau lulus ujian, ya. Jangan sampai ujian berjalan kita nggak sadar, kita nggak lulus-lulus, saudaraku. Kita kan tidak suka orang munafik ya, saudaraku ya, betul. Kalau Anda ketemu sama orang, ternyata dia baik sama saudara, tetapi ternyata di belakang nggak baik. Kesel kan, kalau ketemu sama orang yang munafik, gitu kan. Saudara, tapi tanpa sadar kita itu juga kadang-kadang jadi orang munafik loh, saudara. Kita lupa kalau ada sepasang mata yang selalu melihat hidup kita. Mata Tuhan tidak pernah beralih dari kehidupan saudara. Dia memperhatikan. Bahkan di tempat tersembunyi, di sana tidak ada orang lain, hanya kita dan Tuhan. Kita lupa kalau Tuhan itu rekam semuanya itu. Kita seringkali tanpa sadar berpikir negatif, berpikir jahat. Kita lupa bahwa Tuhan pun tahu apa yang di dalam hati dan pikiran kita. Saudara, firman Tuhan itulah yang menjaga hidup kita. Amin, saudaraku. Kalau kita mulai menyimpang, Tuhan katakan ayo kembali. Kalau pikiran kita mulai tidak baik, tidak benar, kita mulai berpikir atau berasumsi yang salah, firman Tuhan ingatkan kembali apa yang baik, apa yang benar, apa yang mulia, sedang didengar, patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudara, ayo kita belajar bagaimana hidup kita di depan orang, demikian juga hidup kita ketika tidak ada orang. Belajar, kalau Anda tidak berani ngomongin orang itu di depan dia, jangan ngomongin dia di belakang. Kalau Anda nggak berani ngomongin pemimpinmu di depannya, jangan ngomongin pemimpinmu di belakang. Kalau itu terjadi, saudaraku, di depan baik, tapi ternyata di belakang ngomong nggak baik, itu munafik.
Itu munafik, saudara. Ya, saudara, ada satu istilah yaitu digital footprint. Anda pernah dengar istilah itu? Digital footprint? Halo? Bahasa Inggrisnya apa ya? Digital footprint itu gini, footprint itu kan jejak ya. Digital footprint itu jejak digital. Jadi apa yang dimaksudkan? Ketika seseorang itu memakai gadget, apakah SMS, apakah telepon, ya, bahkan kalau kita pakai internet, sosial media, apakah Facebook, apakah Instagram, ya, Twitter, semuanya itu meninggalkan jejak digital. Ya, ada jejaknya. Nah, saudara, kadang kan kita melihat ada orang tulis-tulis macam-macam di sosmed, ya. Kadang lagi bete, curhatnya di sosmed. Anak Tuhan tidak boleh seperti itu, saudara. Semuanya diupload, ya. Semuanya diupload. Orang nggak sadar, tapi beberapa waktu kemudian dibusuk, dihapus. Saudara, di Facebook, di laman Facebook saudara, IG saudara memang kehapus. Tetapi dengar, ada jejak digital yang tetap tersimpan. Dan jejak digital ini yang seringkali juga digunakan oleh Interpol, ya, ketika sedang melacak kasus teroris dan sebagainya. Dia melihat track record seseorang itu seperti apa. Kenapa tiba-tiba ada seseorang yang nggak lolos ambil visa? Saudara, kenapa tiba-tiba ada orang yang terhalang ketika dia melamar kerja dan sebagainya? Bahkan kita tidak sadar kalau semua perkataan kita itu ada jejak digital. Karena itu saudara, kalau kita pakai sosmed, jangan gampang-gampang nulisnya nggak baik. Karena meskipun kau hapus di halaman IG saudara, ada jejak digital yang tersimpan di sana. Nah saudara, apa yang saya mau bicara? Apalagi Tuhan. Ya, Tuhan itu lihat hidup kita, Tuhan tahu hidup kita. Ini yang harus kita sadari, saudaraku. Mulai hari ini dan seterusnya, seberapapun jemaat yang hadir, ya, saya mau katakan saudaraku, juga ada yang di rumah yang mendengarkan tayangan ini nanti. Saudara, engkau harus sadar hidup ini adalah ujian. Dalam setiap hal yang terjadi, Tuhan menguji hati kita, Tuhan menguji iman kita. Amin, saudaraku. Ayo kita hidup jalani ujian itu, dan Anda akan lulus ujian. Tepuk tangan bagi Tuhan kita, saudaraku. Yang ketiga, saudara, cara kita memandang hidup kita dengan benar adalah ketika kita sadar kalau kita masih dikaruniai hidup. Saudara masih dikaruniai hidup sampai hari ini, amin. Yang masih dikaruniai hidup bisa katakan amin. Ketika kita sadar kalau kita masih dikaruniai hidup sama Tuhan, berarti Tuhan masih kasih kesempatan. Meskipun pakai masker, bilang kanan kirimu, kesempatan. Mari saudara-saudara, kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu mari arahkan hati saudara kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami semua. Engkau harus turun dari surga mulia, menjelma menjadi manusia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan Tuhan betapa baiknya Engkau itu.
Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau berkati, Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau lindungi, Engkau tegur kalau kami salah. Engkau mengurapi kami, Engkau sembuhkan kami ya Tuhan. Itu Engkau ya Aba. Itu Engkau ya Aba. Tuhan akan memberkati saudara melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Oleh karena itu masing-masing introspeksi. Sudah masing-masing berdoa. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang selama ini belum diselesaikan dengan Tuhan, dan Tuhan ingatkan saat ini, langsung minta ampun. Minta ampun. Minta ampun. Ampuni saya Tuhan. Ampuni Tuhan. Ampuni ya Tuhan. Tuhan ampuni anak-anak-Mu. Ampuni mereka ya Tuhan. Ampuni. Layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih Bapa. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus yang berdoa. Amin. Sekarang mari angkat roti di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Sekarang angkat cawan di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dibenarkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atas kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Angkat tangan saudara. Mari ucapkan syukur dengan suara. Jangan diam. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Pulanglah dengan berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal, Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.